Hai teman-teman sekalian, apa kabar buat kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, saya doakan pastinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Dan juga terkait dengan apapun yang kalian lakukan saat ini atau kesibukan apapun yang kalian lakukan saat ini, saya doakan semoga makin berkembang dan makin sukses selama itu positif ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai berita-berita soal kripto ya teman-teman. Dan pastinya secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap pergerakan dari market cryptocurrency ya teman-teman, khususnya. Umumnya juga market saham dan market-market yang lain, forex dan sebagainya ya teman-teman. Oke. Dari yang pertama, berita soal kripto ini datang dari seorang Elon Musk ya khususnya, yang memiliki perusahaan Tesla. Jadi saat ini Dogecoin itu sudah diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli Tesla. Walaupun sebelum ini itu hanya diterima sebagai alat pembayaran untuk aksesoris, merchandise-nya ya teman-teman, seperti ya mungkin ada kaos, topi atau apapun itu, bukan ke mobilnya. Cuman untuk saat ini Tesla itu sudah memutuskan untuk menerima Dogecoin sebagai alat pembayaran untuk membeli Tesla ya teman-teman, untuk membeli mobilnya ini. Sebelumnya itu kan belum, hanya merchandise-nya. Akibat dari hal tersebut, harga Dogecoin itu melonjak lebih dari 15% pada hari Jumat kemarin, teman-teman. Dan CEO Tesla, Elon Musk sendiri, itu juga mengatakan di Twitter bahwa barang-barang Tesla dapat dibeli Dogecoin. Kita semua tahu bahwa Elon Musk ini merupakan salah satu tokoh yang mempunyai pengaruh cukup besar di perkembangan market kripto. Setelah ya sudah beberapa kali dia nge-tweet ya, khususnya soal Dogecoin yang mungkin memang menjadi salah satu instrumen investasinya di kripto dan juga koin-koin yang lain ya teman-teman. Kemudian ada menurut data coinmarketcap.com, Dogecoin mencapai 0,18 dolar per koin siang ini. Turun lebih dari 5,64% dalam 24 jam terakhir. Ini pada hari Minggu tanggal 16 Januari. Hanya segelintir barang yang dapat dibeli dengan Dogecoin, yang awalnya itu dimulai sebagai koin lelucon meme. Misalnya, peluit berbentuk Cybertruck Tesla berharga 300 Doge. Casper, peringatan untuk merayakan Tesla Gigafactory di Texas, akan dijual seharga 835 Doge. Rencana untuk menerima Dogecoin sebagai pembayaran itu sebenarnya telah diwacanakan sebelumnya ya, tepatnya pada bulan Desember. Namun ada sejumlah syarat dan ketentuan yang menyertai penggunaan Dogecoin untuk pembelian barang perdagangan dari Tesla ya teman-teman. Di mana penggunanya itu membutuhkan dompet digital Dogecoin untuk mentransfer uang digital ke Teslanya. Dan selanjutnya, jika ada kelebihan pembayaran menggunakan Dogecoin, jumlah kelebihan pembayaran itu tidak akan dikembalikan ya. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pastinya itu dihitung terlebih dahulu antara total keseluruhan harga yang perlu dibayar dan juga biaya fee-nya atau biaya transaksinya. Itu perlu dihitung dengan teliti, karena jika sampai salah jumlah kita melakukan transfer, itu kembaliannya itu tidak dikembalikan kepada kita. Artinya lebih dari pembayaran itu tidak dikembalikan kepada kita, teman-teman. Jadi kan sayang. Kalau sedikit sih nggak masalah, cuma kalau banyak itu kan sayang ya teman-teman. Dan perusahaan itu mengatakan bahwa setiap pesanan yang dibayar dengan Dogecoin tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. Artinya kalau kita sudah buy, ya sudah, tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan ya teman-teman. Istilahnya itu refund kalau di marketplace gitu ya. Biasanya, jika seseorang membeli barang dengan dagangan Tesla melalui toko resmi, melalui metode pembayaran tradisional, barang tersebut dapat dikembalikan dalam waktu 30 hari setelah menerima produk, teman-teman. Jadi, salah satu kelemahannya itu ya, teman-teman. Jadi, barang itu walaupun hanya
selisihnya itu berapa menit, itu sudah tidak bisa dikembalikan atau dibatalkan. Kalau secara tradisional, artinya itu secara menggunakan uang yang di sana itu memakai dolar, itu masih bisa dikembalikan, bahkan dengan rentang waktu yang cukup lama, yakni 30 hari, teman-teman. Dan ini itu bukan pertama kalinya Tesla menerima cryptocurrency sebagai pembayaran. Tahun lalu, tepatnya tahun 2021, Tesla itu membeli Bitcoin senilai 1,5 miliar US dollar. Dan pada saat itu mengatakan bahwa pihaknya itu berencana menerima pembeliannya itu menggunakan cryptocurrency. Namun secara tiba-tiba ya, secara sepihak Musk kemudian berhenti secara total menerima Bitcoin karena ya katanya masalah lingkungan ya teman-teman. Entah itu memang benar-benar masalah lingkungan atau karena dia sudah cuan ya teman-teman. Jadi Tesla itu membatalkan untuk dapat menerima pembelian menggunakan cryptocurrency. Jaringan Bitcoin melalui proses yang disebut penambangan, itu kata Elon Musk itu menggunakan energi dalam jumlah yang sangat besar ya teman-teman. Nah, untuk Dogecoin ini itu kadang-kadang menggunakan energi yang jauh lebih sedikit. Ini menurut analis oleh TRG Data Centers. Mas mengatakan bahwa tahun lalu bahwa dia akan bekerja dengan pengembang Dogecoin untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Nah, teman-teman, jadi saya ini membacanya itu di berita satu websitenya. Nanti teman-teman bisa mengunjunginya langsung, teman-teman. Untuk berita selanjutnya itu datang dari CEO Binance, ya pastinya kalian tahu namanya ya, Changpeng Zhao atau biasa disingkat dengan CZ gitu teman-teman. Nah, yang menjadi berita yang pastinya itu menarik untuk kita ulas adalah bahwa saat ini harta Lord Crypto itu sudah mencapai 1.370 triliun teman-teman. Masuk yang terkaya di bumi. Aktivitas transaksi mata uang digital atau cryptocurrency itu ya memang sudah banyak menghasilkan orang-orang kaya baru ya teman-teman. Tak terkecuali CEO Binance ini, dia itu kan pemilik dari market kripto terbesar di dunia untuk saat ini. Dan ya karena kita transaksinya itu pastinya setiap transaksi ya itu ada biaya fee, biaya istilahnya itu biaya admin, dan itu masuk ke Binance, ya otomatis karena itu jutaan transaksi tiap harinya atau tiap waktunya mungkin ya wajar kalau seperti itu ya. Dari laporan CNN Internasional, kekayaan pria berkeluarga negaraan Kanada itu sendiri sudah mulai menyaingi beberapa miliarder terkenal di dunia lainnya seperti Larry Ellison. Bahkan Zhao sudah mengalahkan jumlah kekayaan Taipan India yaitu Mukesh Ambani. Wow, luar biasa ya teman-teman. 1.370 triliun. Berapa uangnya? Satu kamar penuh mungkin ya. Kemudian ada CEO FTX, Sam Bankman-Fried mengatakan bahwa ini merupakan bukti lompatan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. FTX sendiri merupakan salah satu perusahaan yang disokong oleh Binance dan Zhao. Zhao dia itu menanggapi dengan santai ya penobatannya menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Zhao itu menyebut bahwa kekayaan yang ia miliki akan menjadi percuma bila tidak berguna bagi masyarakat luas. Jangan khawatir tentang peringkat, fokus pada banyak orang yang bisa kamu bantu. Itu tulisnya dalam Twitter resminya ya teman-teman. Dan seorang juru bicara Binance itu mengatakan bahwa kepada CNN ya bahwa Zhao berencana untuk memberikan sebagian besar kekayaannya itu untuk program amal, tak tanggung-tanggung. Zhao bahkan siap untuk menyumbang 99% total kekayaannya. Zhao sendiri meluncurkan Binance pada tahun 2017. Sebelumnya, pria lulusan ilmu komputer di McGill University itu sempat bekerja di McDonald's untuk membantu mendukung rumah tangganya. Zhao disebutkan belajar tentang Bitcoin pada tahun 2013 selama permainan poker. Dalam proses tersebut, ia menjadi sangat tertarik dengan mata uang kripto itu dan bahkan menjual apartemennya demi Bitcoin. Wow. Sementara itu perusahaan yang ia dirikan saat ini juga menghadapi rintangan peraturan mata uang kripto di seluruh dunia, termasuk di Inggris dan Kanada, tempat saat ini dia tinggal. Zhao juga mengatakan bahwa hal ini justru merupakan hal yang baik dan menuliskan bahwa peraturan yang ketat mencerminkan pengakuan yang lebih luas.
Ya, di sisi lain itu sebagai hambatan, di sisi lain itu juga merupakan salah satu peluang itu ya teman-teman. Kemudian next newsnya ada dari negara Tonga ya teman-teman. Tonga ya. Dia itu mengikuti jejak El Salvador dalam mengadopsi Bitcoin. Dalam sebuah wawancara dengan tinjauan keuangan, Fusitua mengungkap bahwa tagihan Bitcoin bergaya El Salvador akan dipresentasikan ke parlemen negara itu pada Mei 2022. Fusitua mengatakan negaranya akan mendapatkan keuntungan dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, di samping mata uang negara yang ada. Tonga memiliki populasi lebih dari 100.000 dan pendapatan per kapitanya itu PDB-nya itu sekitar 500 juta US dollar pada tahun 2020. Meskipun merupakan negara kepulauan Pasifik yang kecil, Tonga itu berpotensi membuka jalan bagi kepulauan Pasifik lainnya untuk mengikuti jalannya dalam mengadopsi aset yang terdesentralisasi. Pengiriman uang asing yang masuk merupakan bagian besar dari PDB Tonga. Dan dengan mengadopsi Bitcoin, diharapkan ya kedepannya negara kepulauan itu dapat meningkatkan sistem pembayaran lintas batasnya. Pada bulan September lalu, El Salvador membuat sejarah dengan menjadi negara pertama yang membuat tender legal Bitcoin. Ini semua pasti sudah tahu ya, khususnya yang selalu update bahwa ya untuk saat ini memang yang sudah real dan melegalkan Bitcoin yaitu El Salvador ya. Namun, keputusan El Salvador untuk mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi negara itu mendapat kritik yang keras. Presidennya sendiri yang bernama Nayib Bukele yang mengawasi undang-undang Bitcoin juga menghadapi beberapa protes dari partai politik domestik atas perubahan moneter negara itu. Kemudian berita selanjutnya itu datang dari Tether, koin yang dinobatkan sebagai koin terstabil katanya ya teman-teman, yaitu Tether USDT yang pada intinya adalah saat ini Tether sudah membekukan 150 juta dolar dalam USDT. Ada yang melatar belakangi mengapa Tether melakukan hal tersebut ya teman-teman. Di mana itu perusahaan mencurigai alamat tersebut tengah terlibat dalam serangan dunia maya dan harus diinvestigasi lebih lanjut. Alamat yang perusahaan laporkan adalah kali pertama Tether itu telah memasukkannya ke daftar hitam pada tahun 2022 ya. Tahun lalu Tether menambahkan 312 alamat dan telah menambahkan 563 dari total alamat yang mereka laporkan sejak pertama kali mendapat kewenangan pada 28 November 2017. Pihak Tether sendiri menjadi lebih tegas setelah peretasan KuCoin pada September 2020 lalu ya teman-teman. Yaitu dengan membekukan 35 juta dolar USDT untuk mencegah peretas yang memanfaatkan pencurian mereka. Untuk kasus kali ini, mungkin ada alasan pencegahan, ya lebih pencegahan artinya belum terjadi kasus pencucian lagi, peretasan lagi ya. Seperti kemungkinan kasus penipuan yang belum diungkap pihak Tether kepada publik. Sementara itu, kekhawatiran tentang kurangnya desentralisasi mungkin menjadi faktor yang mendorong adopsi stablecoin dalam Terra dari Algo. Kemungkinan tersebut bahkan membawa Terra menjadi stablecoin terbesar keempat dengan kapitalisasi pasar 10,6 miliar US dollar. Namun, kapitalisasi pasar penantang terdesentralisasi masih tidak berarti jika dibandingkan dengan USDT, yang merupakan kripto terbesar keempat secara keseluruhan dengan kapitalisasi pasar senilai 78,5 miliar US dollar. Wah. Itu ya teman-teman. Jadi tujuan dari Tether melakukan pembekuan sejumlah 150 juta dolar dalam USDT itu untuk melakukan lebih ke pencegahan. Walaupun mungkin ada kasus sebagaimana kasus yang terjadi pada September lalu, namun belum diungkap ke publik ya teman-teman. Kemudian the next ada datang dari Amerika Serikat, di mana ketua The Fed atau bank sentral ini saat ini sudah lebih kalem dibandingkan dengan negara rivalnya yaitu Tiongkok. Ini merupakan salah satu bagi saya itu news terbesar yang menyebabkan market kripto itu mengalami harga pembalikan. Artinya setelah beberapa pekan itu mengalami bearish ya, artinya market berdarah-darah, kita sama-sama mengalami mental yang
kembang kempis istilahnya, dan ini sekarang sudah lebih santai ya teman-teman, karena sudah terjadi tren pembalikan di mana harga kripto khususnya Bitcoin sebagai koin yang paling terkenal itu sudah berbalik arah untuk kembali menguat. Artinya tren bullish itu sudah terjadi ya teman-teman. Di mana Bitcoin itu menguat sebanyak 1,82% ke level harga 42.654,44 US dollar per koinnya, atau setara dengan 610 juta ya kurang lebih. Itu di kurs 14.290. Sementara Ethereum melonjak 4,76% ke level 3.232 US dollar atau setara dengan 46.194.000 per koinnya. Kemudian BNB, Binance Coin itu meroket sebanyak 8,48%. Ada Polkadot juga sebanyak 7,86%. Bitcoin ini akhirnya berhasil menguat ya setelah terombang-ambing di kisaran angka 40.000 US dollar. Kemarin sempat ada seorang analisis market atau ahli ya di bidang cryptocurrency atau mungkin keuangan secara global yang mengatakan bahwa jika sampai Bitcoin itu turun atau bearish sampai menyentuh angka di bawah 40.000, itu kemungkinan akan terjadi tren bearish yang berkelanjutan. Artinya bakalan susah untuk dapat kembali menguat ya teman-teman. Padahal seperti yang kita tahu, awal tahun itu digadang-gadang bahwa market kripto akan bullish besar-besaran. Tapi inilah kenyataannya. Hal ini terjadi setelah Ketua Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve atau The Fed itu yang bernama Jerome Powell meyakinkan investor bahwa The Fed akan serius memerangi inflasi yang tinggi saat ini. Ini menandakan bahwa bank sentral paling powerful di dunia tersebut dapat mengurangi neraca pada tahun ini. Selain itu, yield atau imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga mulai melandai, di mana yield treasury per tenor 10 tahun ditutup di level 1,74% pada perdagangan Selasa kemarin waktu Amerika Serikat. Di sisi lain, investor akan memantau rilis data inflasi negeri paman sam dari sisi konsumen atau IHK pada Desember tahun lalu. Ekonom memprediksi IHK Amerika Serikat pada Desember 2021 naik menjadi 7,1% secara tahunan. Dalam 2 bulan terakhir, harga Bitcoin itu mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Beberapa trader dan investor kripto melihat Bitcoin masih mampu sebagai lindung nilai atau hedging terhadap inflasi ya teman-teman. Namun trader dan investor lainnya menganggap bahwa Bitcoin itu belum mampu untuk dijadikan sebagai aset hedging atau lebih dianggap sebagai aset beriko seperti saham, yang tentunya sangat bereaksi terhadap kebijakan moneter yang diperketat akibat inflasi yang tinggi. Jadi itu ya teman-teman, beberapa berita yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap terjadinya tren pembalikan arah atau bullish ya, dapat dikatakan bullish karena ini sudah dapat dilihat di semua market ya, bahwa ini sudah mulai terjadi tren bullish. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mau diskusi seputar apapun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau teman-teman mungkin ada info lain yang ingin dibahas, atau juga mau mengkoreksi dari video yang saya buat ini, teman-teman juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu info saya atau video saya kali ini. Semoga ada manfaat. See you next video dan salam.